Pagi Pak. Pagi. Saya Lila Sari, mahasiswa keperawatan dari UNED. Nah, sesuai dengan kontrak kita kemarin bahwa hari ini, hari Selasa, kita akan melakukan kegiatan yaitu memprioritaskan masalah-masalah yang ada di keluarga Bapak. Jadi kemarin dari hasil pengkajian yang telah saya lakukan, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk pada pagi hari ini kita akan membahas yang namanya memprioritaskan masalah. Jadi di sini akan mencari masalah mana sih yang paling penting dan masalah mana yang harus kita tangani terlebih dahulu, seperti itu menurut dari hasil diskusi kita bersama. Nah, untuk waktunya mungkin kurang lebih 30 sampai 60 menit ke depan, Pak. Bagaimana? Bersedia? Ya. Ya. Jadi kita akan membahas dari hasil pengkajian kita kemarin. Yang pertama yaitu saya menemukan data-data dari hasil pengkajian saya. Yang pertama yaitu keluarga sering mengalami gangguan berkomunikasi ya Pak ya, sering mengalami komunikasi, sering mengalami miss ketika diskusi, dan sering mengalami gangguan seperti perselisihan ketika komunikasi gitu ya, dan masih belum bisa leluasa terbuka gitu ya dengan istrinya. Yeah. Jadi di sini saya mengangkat masalah tersebut sebagai gangguan proses keluarga. Gangguan proses keluarga dengan penyebabnya ini masa transisi keluarga, yaitu kan dari awalnya yang sebagai anak sekarang sudah mulai membentuk keluarga baru, kemudian mulai melaksanakan aktivitas kehidupan keluarga di di lingkup yang lebih kecil dan lebih melakukan sendiri. Pastinya kan ada perubahan peran seperti itu. Nah, untuk yang kedua, untuk masalah yang kedua itu kemarin saya itu mengangkat defisit pengetahuan. Karena kan Bapak mengatakan bahwa masih belum ada rencana untuk promil ya, karena kan masih ada beberapa banyak faktor, salah satunya masih sekolah, kemudian salah satunya masih mau mengumpulkan pengetahuan, informasi, dan menambah wawasan-wawasan yang lain, serta menyiapkan mental yang lebih kuat. Jadi kan dari sana saya mengetahui bahwa masih banyaknya masih belum ada pengetahuan tentang proses persiapan, proses promil seperti itu. Dan untuk satunya yaitu karena kemarin juga kadang kan merasa ragu ketika menggunakan alat kontrasepsi, takut salah dan sebagainya, seperti itu kan ya. Ya. Untuk yang ketiga yaitu saya mengangkat tentang kesejahteraan. Kenapa? Karena tentang peningkatan kesehatan. Karena kan kemarin di keluarga Bapak kan mengatakan bahwasannya sering menyediakan vitamin C, kemudian menyediakan jahe, jeruk nipis untuk meningkatkan kesehatan, serta rutin melakukan olahraga 1 minggu sekali dengan bersepeda. Dan Bapak mengatakan ingin lebih meningkatkan lagi kesehatan karena saat ini kan di musim pandemi COVID seperti itu. Jadi kan rawan sekali, apalagi dengan aktivitas yang bekerja juga kuliah seperti itu kan ya. Iya, jadi kita bisa mulai dari sekarang ya Pak. Jadi kan saya sudah memaparkan 3 analisa data saya, sehingga saya mengangkat 3 masalah. Yang pertama gangguan proses keluarga, yang kedua defisit pengetahuan, yang ketiga yaitu tentang kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga. Nah, ini namanya tabel scoring untuk menentukan prioritas
masalah. Jadi nanti skor yang tertinggi itu menjadi masalah yang urgent, masalah yang harus kita tangani terlebih dahulu. Jadi dari yang pertama tadi adalah gangguan proses keluarga. Yang pertama itu kita identifikasi dari sifat masalahnya. Yang pertama aktual, kedua resiko, ketiga kesejahteraan, diagnosis kesehatan. Yang aktual ini maksudnya permasalahan yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari, yang dia tuh menjadi apa ya, penyebab utama lah seperti itu. Kalau resiko itu kita tuh masih beresiko. Kalau yang keadaan sejahtera itu seperti ada rasa keinginan untuk meningkatkan kesehatan lebih tinggi lagi gitu. Jadi untuk gangguan yang pertama itu kira-kira masalah gangguan proses keluarga ini menurut Bapak itu seperti apa? Apakah dia masuk aktual atau resiko atau keadaan sejahtera? Saya kira lebih ke aktual sih Pak. Ya karena tadi kan itu ya untuk pembenarannya adanya gangguan komunikasi ya, ada gangguan komunikasi sehingga keluarga itu masih belum bisa apa ya, nyaman gitu, masih belum bisa leluasa. Iya, jadi ini mendapatkan skor 1. Kemudian untuk kemungkinan masalah dapat dirubah. Nah, ini masalah yang Bapak alami ini, kemungkinan masalah diubahnya itu seperti apa? Apakah mudah, sebagian, atau tidak dapat? Bisa dirubah, atau sebagian bisa dirubah, atau tidak dapat dirubah? Saya kira mudah dirubah sih Pak, cuma butuh waktu aja. Mudah ya, saya pilih mudah. Oh, iya. Iya, kemudian untuk potensi masalah dapat dicegah itu ada tinggi, cukup, dan rendah. Menurut Bapak itu seperti apa? Saya kira potensi mudah dicegah itu cukup ya. Ya, karena tadi kan itu ya Pak ya, masalahnya itu ada miskomunikasi antara Bapak dengan istri. Jadi lebih bisa dikomunikasikan lagi gitu ya. Hanya membutuhkan trik-trik bagaimana sih bisa menjalin komunikasi dan interaksi yang baik. Iya, sama butuh waktu gitu lah. Iya, sama. Tapi kalau misalnya tidak ditangani akan berlarut-larut dan akan berdampak ke masalah-masalah yang lainnya. Iya, benar. Terus untuk menonjolnya masalah. Nah, yang pertama, masalah dirasakan dan harus segera ditangani. Kedua, ada masalah tapi tidak perlu ditangani, masalah tidak dirasakan. Nah, masalahnya yang Bapak rasakan itu seperti apa dari gangguan keluarga? Lebih yang pertama itu sih Mbak, yang masalah dirasakan dan harus segera ditangani. Karena biar tidak berkepanjangan, berlanjut-lanjut, nanti ada masalah lagi, numpuk-numpuk gitu. Oh iya. Nah, setelah saya hitung ya Pak ya, dari hasil skor kita itu dari perhitungan tadi itu mendapatkan untuk masalah yang pertama itu mendapatkan skor 4,6. Kita lanjutkan untuk masalah yang kedua. Ini mau yang defisit apa peningkatan dulu? Peningkatan dulu apa defisit? Terserah Mbaknya, menurut Mbaknya.
Ya udah, kita nyoba peningkatan dulu ya. Ya. Yang pertama yaitu kayak tadi ya, mulai dari sifat, kan tadi sudah jelas ya. Jadi untuk peningkatan kesehatan keluarga ini, menurut Bapak ini masuk yang mana? Aktual, resiko, keadaan sejahtera, dan sehat. Aktual. Gimana sih Mbak? Coba diulangi. Oh, ini maksudnya yang kayak tadi kan gangguan proses keluarga ya. Ini kan peningkatan kesehatan. Ya. Bedanya apa ya? Bedanya itu ini jadi yang tadi itu kan aktual, penyebab dari masalah, maksudnya penyebab dari masalah kehidupan kita, penyebab utama lah ibaratnya. Kalau resiko itu beresiko, masih resiko gitu loh, kita masih kayak misalnya kita sering telat makan atau seperti apa, kan kita memiliki resiko asam lambung naik, itu kan resiko. Oh, itu yang aktual. Kalau yang peningkatan, kalau yang keadaan sejahtera itu kita sehat, kita ingin lebih meningkatkan tingkat kesehatan kita. Tuh, ini kan tadi kan peningkatan kesehatan, peningkatan kesiapan, peningkatan manajemen kesehatan. Nah, itu masuk mana Pak? Saya kira ya yang C itu ya, yang keadaan sejahtera itu. Oh iya, berarti ini keadaan sejahtera ya Pak? Iya. Kemudian untuk yang masalah dapat dirubah, kira-kira bagaimana? Bisa dirubah, mudah. Nah, ini meningkatkan ya? Iya. Meningkatkan lebih mudah apa lebih mudah sih Mbak, soalnya kan ya tinggal kita menjaga kayak fisik kita, terus kayak minum vitamin, terus biar gak gampang sakit gitu lah. Iya. Menjaga kondisi fisik. Kemudian untuk yang ini, potensi untuk dapat dicegah, saya kira cukup. Iya. ya. Untuk menonjolnya masalah bagaimana? Menonjolnya masalah kayaknya tidak ada masalah ya. Masalah tidak dirasakan mungkin ya. Iya, karena kan emang tidak ada masalah, ini meningkatkan. Ya, jadi untuk yang tadi ini kan sebenarnya memang tidak ada masalah yang dirasakan. Kemudian untuk potensi masalah dapat dicegah ini yang mudah karena meningkatkan kesehatan. Kemudian untuk yang masalah dapat dirubah itu juga iya kan, mestinya mudah gitu kan ya. Untuk yang sifat masalahnya keadaan sejahtera. Jadi untuk scoringnya saya menemukan 2,9. Untuk yang keadaan sejahtera ini menemukan 2,9. Sekarang kita ke diagnosa yang ketiga, yaitu tadi defisit pengetahuan. Nah, ini juga sama seperti tadi. Nah, ini yang pertama ada aktual, resiko, dan keadaan sejahtera. Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Masalah yang Bapak rasakan itu masuk mana gitu? Kayaknya yang aktual. Iya.
Ya Pak, karena sesuai dengan yang untuk pembenarannya itu, karena kan memang masih benar-benar membutuhkan pengetahuan yang baru, karena kan emang penting ya untuk, karena pada tahap keluarga pertama itu tugas perkembangannya yang pertama itu yaitu merencanakan adanya anak. Kemudian yang kedua itu membina hubungan yang baik dengan keluarga, teman, seperti itu. Nah, untuk yang ini berarti aktual ya. Iya. Kemudian untuk yang kemungkinan dapat dirubah seperti apa? Mudah. Kemudian potensi masalah yang dapat dicegah. Cukup. Karena ini tidak terlalu urgent daripada yang tadi ya, Iya. yang pertama, yang komunikasi. Terus untuk menonjolnya masalah bagaimana ya? Saya kira juga tidak ada permasalahan yang ini sih, Mbak. Masalah tidak dirasakan. Kenapa Pak kok tidak dirasakan masalahnya? Karena tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, apa cuma menjadi ternyata saya membutuhkan pengetahuan ini atau Iya, bagaimana? lebih ke apa ya? Harus membiasakan diri aja, terus mencari informasi, mencari pengetahuan yang cukup untuk menganu itu aja sih. Jadi bukan suatu masalah yang besar, Berdampak besar. iya. Karena memang masih belum punya rencana untuk memiliki anak, gitu ya. Iya. Jadi dari hasil scoring didapatkan 3,6. Jadi kita mulai dari awal ya. Untuk yang gangguan proses keluarga itu mendapatkan scoring 4,6. Iya. Dan untuk yang defisit keluarga mendapatkan scoring 3,6. Iya. Dan untuk yang peningkatan kesiapan kesehatan itu, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan itu mendapatkan scoring 2,9. Jadi dari diskusi kita pada pagi hari ini itu didapatkan prioritas masalah yang pertama yaitu gangguan proses keluarga karena scoringnya tertinggi. Kemudian yaitu 4,6. Kemudian yang kedua itu yaitu defisit pengetahuan yaitu 3,6. Dan yang terakhir peningkatan kesehatan yaitu 2,9. Nah, karena kita sudah tahu Pak prioritas masalahnya yaitu komunikasi, gangguan proses keluarga dengan adanya masalah komunikasi. Jadi untuk besok saya akan kira-kira Bapak bersedia apa enggak kita akan mencoba mengintervensi dan mengidentifikasi kenapa sih kok terjadi masalah komunikasi tersebut. Kira-kira Bapak ada waktu luang besok, apakah ada waktu luang atau enggak atau bagaimana? Ada pagi kayaknya, Mbak. Pagi gitu ya. Oh iya, untuk harinya itu hari Rabu, Kamis, Jumat atau bagaimana? Untuk besok hari apa Pak? Hari Rabu ya? Iya. Bentar Mbak, kayaknya hari Rabu besok aku masih ada. Hari Kamis mungkin Mbak ya? Oh iya. Gimana? Iya. Oh iya. Berarti kita hari Kamis untuk diskusi ya? Iya. Monggo. Yes ya. Sudah Pak. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan. Sementara ini
tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Ya sudah, saya ucapkan terima kasih banyak pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi membahas masalah keluarga, dan Bapak juga sudah cukup baik dan sangat membantu untuk proses penentuan masalah pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.